Oleh karena itu, boneka jiwa di depannya yang telah melangkah ke alam kuno setengah langkah sama sekali bukan berasal dari tubuh jiwa. Sebaliknya, ada banyak jiwa yang dijahit bersama untuk membentuk boneka di depannya. Xiao Yan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ini juga membuktikan bahwa Taixu pernah menjadi salah satu penjajah dunia luas. Karena dapat memiliki tubuh itu, Xiao Yan segera mengambil keputusan dan melarang hubungan tersebut. Begitu batasan pada jiwa yang mengendalikan boneka itu dipatahkan, boneka jiwa yang dijahit ini akan meledak seketika. Melihat boneka jiwa di hadapanku, akan sangat disayangkan jika aku tidak bisa mengambil alih tubuhnya. Namun, Xiao Yan segera berubah pikiran dan secercah cahaya melintas di matanya. Jika tidak mungkin untuk mengambil alih tubuh orang lain, Anda dapat menggunakan metode ini untuk memurnikannya. Xiao Yan segera mengangkat kepalanya. Dia menatap darah raksasa yang gemuk itu. Jika dia bisa membiarkannya melahap darah boneka jiwa, mungkin dia bisa membantunya tumbuh menjadi raksasa sungguhan. Hanya menilai dari tingkat kegilaan Luoxia Xiyu, setelah dia menguasainya. Mereka belum tentu mematuhinya, jadi pasti akan sulit mengendalikan mereka. Kecuali mata anjing tersebut tertanam di dalam tubuhnya seperti boneka jiwa di depannya, larangan akan berlaku selama jarak dari anti-inflamasi terlalu jauh. Raksasa yang dikendalikan dengan cara ini telah menderita kerusakan berat saat itu dan pasti telah dipukuli cukup banyak. Bagaimanapun, aku tidak berani mendekatinya dengan mudah, tetapi jika aku bisa menyerapnya, itu akan lebih berharga daripada membudidayakan darah raksasa. Sekarang tubuh fisikku telah jatuh ke level bintang 3 yang hancur, kekuatan fisikku tidak sehebat sebelumnya. Namun, separuh boneka jiwa cermin kuno ini dapat digunakan oleh ketiga pihak. Pertama, tubuh asli harus puas, dan kedua, klon jiwa dapat diserap. Lagi pula, kekuatan klon jiwa juga meningkat dengan cepat. Akan hebat jika klon jiwa juga bisa menerobos ke alam setengah kuno. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuh aslinya dan menghilang ke dalam bahtera. Dia sepenuhnya memasuki menara Zichen Suling dan muncul di Lingsu di lantai 12 dengan tubuh aslinya. Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan api pun menyelimuti boneka jiwa itu. Karena ia tidak dapat menguasai tubuh itu, Xiao Yan memurnikannya menjadi saripati dan darah yang dapat diserap. Api membubung tinggi, dan di dalam Lingsu, tempat ini seakan-akan telah menjadi wilayah kekuasaan mutlak Xiao Yan. Dia dapat melakukan apa saja yang dia mau untuk mengendalikan keberadaan apapun di sini, dan justru karena alasan inilah separuh boneka jiwa cermin kuno yang kuat ini dibuat. Mereka hanya dapat disempurnakan oleh Xiao Yan. 3 nyala api berwarna berbeda menyelimuti boneka jiwa itu. Setelah beberapa saat, setetes saripati jiwa emas dan darah dimurnikan. Xiao Yan membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan menelan setetes darah jiwa ke dalam perutnya. Tiba-tiba, darah dan energi yang tak tertandingi meledak di tubuh Xiao Yan. Seluruh tubuhnya bagaikan gunung berapi yang meletus, seolah-olah akan meletus sewaktu-waktu. Setetes darah yang sangat murni. Jin Huanshen bergumam, matanya menunjukkan sedikit penyesalan, karena dia tampaknya telah melupakan segalanya. Xiao Yan memejamkan matanya, rambutnya bergerak tanpa angin, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Setelah bintang hancur, akan lebih sulit untuk memadatkan Cheng Xin lagi. Namun, jika dia mengembun lagi, Cheng Xin pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun saya sudah lupa banyak hal, saya ingat sebagian setelah melihatnya. Ada beberapa jiwa leluhur yang tidak mampu menerobos ke jiwa alam kuno.
Ketika benar-benar tidak ada cara lain, cara-cara ekstrim seperti itu akan digunakan untuk memecah semua bintang yang terkondensasi menjadi beberapa bagian. Fokusnya adalah pada budidaya emas. Dewa hantu perlahan berkata bahwa tubuh asli sedang membudidayakan roh primordial, dan klon itu menatap Dewa hantu emas. Jika Suixing dibangun kembali, akan mungkin untuk menerobos ke alam kuno. Xiao Yan bertanya menggunakan klon jiwanya. Tidak, memecah bintang dan membangunnya kembali bukanlah strategi terbaik, melainkan strategi terburuk bagi mereka yang tidak mampu menerobos wilayah kuno. Ini adalah cara paling bodoh untuk menerobos masa lalu dan masa kini. Tapi efeknya sungguh bagus, dan peluang untuk menembus cermin kuno lagi akan sangat meningkat. Namun, metode kultivasi ini juga memiliki kelebihan. Jika mereka yang mengolah Jupiter dapat berhasil menerobos ke alam kuno, kemudian mereka semua bisa maju dan semakin dekat dengan Dewa Langit. Dewa hantu emas tampaknya menggunakan sisa tenaganya untuk berbicara kepada Xiao Yan. Suaranya tidak hanya lemah, tetapi juga sangat pelan, dan dilihat dari kondisinya, suara itu kemungkinan akan segera menghilang. Hati yang hancur, sedang dibangun kembali, gumam Xiao Yan, dia tidak bertanya secara rinci kepada Dewa Ilusi Emas. Saya kira yang terakhir hanya bisa mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Xiao Yan hanya menghafal metode ini dalam hatinya, dan klon jiwanya tidak mempunyai siapapun yang membimbingnya. Dewasa ini, praktek metode percaya hati juga merupakan cara memotong badan yang paling sederhana. Jika metode ini tidak cukup untuk menerobos ke alam kuno, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk menggunakan metode yang disebutkan oleh Jin Huanshen untuk membiarkan klon jiwa dan bintang yang rusak dibangun kembali. Setetes saripati dan darah diteteskan untuk mengurangi peradangan. Meskipun darah dan ki dalam tubuh mengembang, tidak ada tanda-tanda terobosan. Xiao Yan merasa seolah-olah daging dan darahnya sendiri akan mencair, dan itu adalah perasaan yang amat menyakitkan. Jika tubuhnya diibaratkan sebagai wadah, maka kekuatan esensi dan darah rendah ini jauh lebih besar dari itu. Jika tidak hati-hati, wadah itu akan meledak. Namun, kultivasi selalu seperti ini. Setiap terobosan pasti melewati batas, dan beberapa batas bahkan mengharuskan menghadapi hidup dan mati. Tubuhnya hancur, yaitu terus-menerus menghancurkan tubuh, membiarkannya menata kembali dan menghancurkan darah dalam tubuh, dan melahirkan darah yang dapat menyimpan lebih banyak energi. Raksasa Bloody Glaze di bawah sudah gelisah saat ini, dan indera penciumannya sangat sensitif. Terlebih lagi, ada 3 jiwa di udara, dan dia tidak pernah merasa begitu mewah. Ada 3 jiwa di depannya, dan semua darah dapat diserap olehnya. Perasaan itu pasti tak ada bandingannya. Luo Shaxue siap untuk bergerak lagi, tetapi dia tidak berani mempunyai pikiran jahat. Karena sekarang dia masih tenggelam dalam ketakutan. Jika saya bisa menelannya, mungkin aku bisa mengalahkannya. Aku mungkin tidak kalah. Aku mungkin tidak kalah. Kewarasan darah raksasa secara bertahap dilahap oleh godaan saripati jiwa dan darah. Dia gemuk dan tubuhnya terus menggeliat dan dia tampaknya tidak dapat menahan diri. Akhirnya, godaan besar itu meyakinkan rasionalitasnya yang sudah terbatas, dan tubuh gemuknya terbang ke udara, langsung menuju ketiga sosok anti-inflamasi di udara. Raksasa Blood Glaze muncul di atas kepala Xiao Yan dan 2 orang lainnya hampir seketika. Dia membuka mulutnya yang besar penuh gigi tajam dan sangat kejam, berniat menelan semuanya dalam sekali teguk. Tetapi begitu Xiao Yan menggerakkan pikirannya, tubuhnya melayang di udara, seolah waktu telah berhenti.
Pada saat yang sama, tetes kedua darah esensi diekstraksi dari boneka jiwa di bawah bungkusan api anti-inflamasi. Ia memancarkan fluktuasi energi dan darah yang kuat, lalu perlahan melayang di depan raksasa Blood Glaze, seolah hendak dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia mengeluarkan suara-suara aneh karena kegembiraan. Namun, pada saat kritis, esensi darah rendah tiba-tiba berubah arah dan terbang langsung menuju klon jiwa. Saya membuka mulut dan langsung menelannya, haha. Tubuh Luo Saksue tidak dapat bergerak lagi, dan suara yang dikeluarkannya kali ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin melawan Xiao Yan sampai mati. Apakah kamu ingin melahap darah jiwa? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Luo Saksue. Tentu saja, dia cerdas dan bisa berbicara bahasa manusia. Bisakah darah cermin kuno dalam drama ini mengubah Anda menjadi raksasa sungguhan? Xiao Yan bertanya, aku tidak tahu, aku hanya ingin menelan darah. Luo Saksue tidak mampu mengendalikannya pada saat ini dan hanya sifat jahat yang kuat yang bekerja. Xiao Yan terdiam lagi. Dia ingin melihat apakah Luo Saksue benar-benar monster yang tidak rasional. Jika memang demikian, tidak perlu disempurnakan menjadi raksasa.